Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandika Rizky Putra Irawan dari jurusan Teknik Informatika. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul Cybercrime. Penulis sangat berharap semoga PPT ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar PPT ini bisa pembaca praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini saya akan membahas tentang cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Ada juga dari Girasa tahun 2002 mendefinisikan cybercrime sebagai aksi kegiatan yang menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utama. Dan ada juga yang dari Tafani tahun 2000 memberikan definisi cybercrime yaitu kejahatan dengan tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber. Nah, untuk menanggulangi kejahatan cyber, maka diperlukan adanya hukum cyber atau cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang per orang atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulanya online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Dan apa aja sih faktor-faktor dari penyebab cybercrime? Kejahatan dunia maya cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi perantara, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Ini beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya cybercrime. 1. Akses internet yang tidak terbatas. 2. Kelalaian pengguna komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer. 3. Mudah dilakukan dengan alasan keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun ini kejahatan komputer yang mudah untuk dilakukan, tetapi akan sulit untuk melacaknya. Sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini. 4. Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh di atas operator komputer. Yang kelima, sistem keamanan jaringan yang lemah. Kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya, pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya. Apa sih motif dari cybercrime? Nah, ini adalah motif dari cybercrime. Motif pelaku kejahatan di dunia maya atau kita sebut cybercrime pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kejahatan ini dilakukan oleh seorang secara individual, jadi tidak berkelompok ya. Yang kedua, motif ekonomi, politik dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Karena memiliki tujuan yang dapat berdampak besar, kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh sebuah korporasi. Nah, ini dia adalah sumber-sumber yang saya dapatkan dari pengetahuan-pengetahuan tentang cybercrime. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.